Siapa yang menemukan kimia itu? Siapa yang menemukan atomnya? Anak-anak SMA sekarang taunya John Dalton. Padahal John Dalton itu belajar dari orang sebelumnya. Orang sebelumnya yang menemukan pertama kali namanya Jabir bin Hayyan. Jadi atom pertama kali ditemukan oleh Jabir bin Hayyan ya, itu kata Ustaz. Well, menurutku wajar-wajar dan sah-sah saja sih ketika ada orang yang mengklaim bahwa dia yang pertama kali menemukan atom, atau dia yang pertama kali menemukan hukum gravitasi, atau dia yang pertama kali menemukan angka nol. Ya namanya juga klaim kan. Selama orang yang mengklaim tersebut bisa menunjukkan informasi atau bukti yang valid dalam mendukung klaim mereka, maka harusnya sih aman-aman saja. Nah, terkait mengenai masalah atom tadi, sebenarnya jauh sebelum masa Jabir bin Hayyan, Demokritus dan gurunya Leucippus pada abad kelima sudah memberikan gagasan mengenai konsep atom ini, bahwa ketika kita punya sebuah benda, kemudian benda tersebut kita potong-potong sampai bagian terkecilnya yang tidak bisa dipotong lagi, maka itu yang disebut sebagai atomos. Kata atom sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya tidak bisa dibagi lagi. Nah, masalahnya konsep atom sendiri tidak begitu menarik pada saat itu, karena kurang lebih pada abad yang sama Aristoteles juga mengemukakan teori yang sama mengenai penyusun materi di alam semesta ini, bahwa segalanya berasal dari 4 unsur yang dianggap fundamental, yakni api, air, udara, dan tanah. Orang-orang pada saat itu tidak tertarik dengan idenya Demokritus mengenai segala sesuatu terbuat dari atom. Mereka justru lebih tertarik dan lebih menerima ide dari Aristoteles. Mungkin salah satu alasannya karena Aristoteles jauh lebih terkenal dibandingkan dengan Demokritus. Jadi sampai di sini jelas ya bahwa Jabir bin Hayyan hidup di abad ke-8 Masehi, sementara konsep atom sudah ada sejak abad ke-5 Masehi. Ya, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa Jabir bin Hayyan ini merupakan salah satu ilmuwan muslim yang punya kontribusi begitu signifikan terhadap perkembangan ilmu kimia. Namun mengatakan bahwa dia orang yang pertama kali menemukan atom, itu merupakan sesuatu yang perlu dikaji lebih jauh gitu. Jabir bin Hayyan memang dikenal karena dia menemukan beberapa zat kimia seperti asam sulfat, asam tartrat, dan bahkan merkuri. Jabir ini juga dikenal karena teknik penyulingan atau distilasi yang digunakan untuk memurnikan bahan atau zat yang dia temukan. Bahan-bahan atau zat tersebut kemudian dia gunakan untuk pembuatan tinta, kertas, dan obat-obatan, yang menunjukkan transisi dari pandangan kuno bahwa segala sesuatu terdiri dari 4 unsur, tanah, air, udara, dan api, menuju pada pemahaman yang lebih praktis tentang perbedaan bahan berdasarkan sifat-sifat spesifiknya. Ini sejalan dengan teori 4 unsur yang diperkenalkan oleh Aristoteles tadi. Tetapi Jabir memberikan pendekatan yang lebih praktis dan terstruktur dalam upaya menciptakan atau mengubah suatu zat menjadi bahan yang lain gitu. Itulah yang dikatakan oleh Ahmed Rajab yang saat itu menjadi asisten profesor di Harvard Divinity School dan sekarang telah menjadi associate professor di Institute of the History of Medicine di Johns Hopkins University. Jabir is credited for discovering things like the sulfuric acid, like tartaric acid, like mercury even. What Jabir really did is to think about first how to purify them, and this happened, for instance, through distillation. And he also tried to record what he perceived as very significant properties for these particular materials. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, banyak dari bahan-bahan yang dia temukan digunakan untuk memproduksi tinta, kertas, dan obat-obatan. And then he was able to use many of them in the production of ink, of paper, of medications. And this shows us a move from the general view of everything is made of the 4 elements into a more practical view of that things differ based on very significant properties, and therefore have a more systematized process of trying to change or to create something out of something else. Nah, bahkan di artikel ini disebutkan bahwa salah satu kemampuan Jabir bin Hayyan adalah mengolah dan memproses logam untuk berbagai keperluan praktis dan ilmiah. Namun, tidak disebutkan sama sekali mengenai konsep atom dari Jabir bin Hayyan.